warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi bersama saya Utami Hidayati di dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan melanjutkan materi pembelajaran Bahasa Indonesia di pekan lalu, yaitu masih mengenai teks deskripsi. Nah, apa sih yang mau kita pelajari kali ini? Yuk kita lihat sama-sama tayangan berikut ini. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita di kali ini adalah kalian mampu untuk menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek. Bisa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang pernah kalian baca atau kalian dengar. Lanjut. Nah, di dalam struktur teks deskripsi terdapat 3 bagian. Yang pertama ada identifikasi atau pernyataan umum. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian. Dan yang ketiga ada simpulan atau kesan-kesan. Deskripsi terdapat identifikasi atau pernyataan umum, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan-kesan. Kita lihat dulu ya di bagian identifikasi. Oke, jadi identifikasi atau pernyataan umum ini adalah isinya mengenai objek yang dideskripsikan secara umum. Nah, bisa seperti nama objek yang dideskripsikan, bentuknya, warnanya, sifat, keadaan, dan lain sebagainya. Lanjut, kemudian di bagian yang kedua ada deskripsi bagian. Isinya perincian hal-hal yang dilaporkan. Jika hewan mencangkup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku. Jika tumbuhan berupa perincian ciri fisik, bunga, akar, buah, atau perincian bagian yang lain. Jika yang dilaporkan berupa objek, deskripsi bagian berisi klarifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek. Lanjut, di bagian yang ketiga, ada simpulan dan kesan-kesan. Dalam kesimpulan, penulis mengisikan terhadap objek yang dideskripsikan beserta penegasan ulangnya. Jadi di bagian kesimpulan ini, penulis menuliskan kesimpulannya terhadap objek yang dideskripsikan beserta penegasan ulangnya. Nah, jadi di dalam struktur teks deskripsi mencangkup 3 bagian. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga ada kesimpulan. Lanjut. Untuk unsur kebahasaan di dalam teks deskripsi mencangkup 4 bagian. Yang pertama ada penggunaan kata sifat, penggunaan kata keterangan, penggunaan kata-kata untuk mengungkapkan perasaan dan kesan. Yang keempat, menggunakan kata imaji atau citraan. Nah, yang pertama, kata sifat. Di dalam kata sifat ini mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan. Contoh, aku memiliki kucing. Kucingku sangat lincah saat berlari. Jadi, kata lincah merupakan salah satu dari kata sifat. Yang kedua, ada kata keterangan yang mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek. Contohnya, kucingku berlari dengan sangat cepat. Kata sangat cepat mencangkup atau mengandung kata keterangan. Kemudian, ibuku selalu rajin memasak saat di rumah. Kata rumah ini mencangkup keterangan tempat. Kita lanjut. Bagian kebahasaan dalam deskripsi yang ketiga ada kata-kata yang mengungkapkan perasaan dan kesan.
Biasanya, bagian akhir dari teks deskripsi itu berisi ungkapan kesan terhadap objek. Kesan biasanya dikaitkan dengan penilaian menarik atau tidak menarik, menenangkan atau tidak menenangkan tentang objek tersebut. Di sini ada contoh penggunaan kata-kata untuk mengungkapkan perasaan dan kesan. Yang pertama, nikmatnya berkumpul dengan keluarga di Taman Loang Boang. Kata yang bercetak miring, nikmatnya berkumpul, ini merupakan sebuah ungkapan perasaan atau kesan. Yang kedua, lezatnya jagung bakar khas taman ini hingga enaknya sate bulayak. Kata yang bercetak miring yaitu lezatnya jagung bakar. Ini merupakan ungkapan perasaan atau kesan terhadap suatu objek. Yang ketiga, sambal khasnya membuat pengunjung betah berada di Taman Loang Boang. Di sini, kata yang mengungkapkan perasaan atau kesan adalah pada kata betah berada di Taman Loang Boang. Selanjutnya, di bagian yang keempat ada kata imaji atau citraan. Teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat melihat, mendengar, dan merasakan juga objek yang sedang dideskripsikan. Contoh penggunaan kata imaji atau citraan. Yang pertama, pantai yang luas dengan pasir yang putih. Di sini terdapat indera penglihatan. Yang kedua, deburan ombak pantai yang berirama. Di sini terdapat indera pendengaran. Dan satu lagi, udara di kota Bandung akhir-akhir ini begitu sejuk. Di sini adalah indera peraba. Oke, jadi itu keempat unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks deskripsi. Di sini Ibu akan memberikan contoh teks. Nah, yang berwarna merah ini adalah bagian dari identifikasi atau pernyataan umum dalam teks deskripsi. Kemudian yang berwarna ungu ini adalah bagian dari deskripsi bagian. Kemudian yang berwarna biru merupakan bagian dari kesimpulan. Nah, kita lihat di warna ungu, di sini ada yang berwarna kuning, ini merupakan kata sifat, contoh dari kata sifat. Kemudian yang berwarna merah, ini merupakan bagian dari kata keterangan. Yang berwarna putih, ini merupakan kata yang menunjukkan kesan. Kemudian yang berwarna merah tadi sama kata tempat. Kemudian yang berwarna biru ini merupakan unsur kebahasaan apa? Kita lihat. Yang berwarna biru tadi merupakan kata imaji atau citraan. Jadi ada 3 bagian untuk struktur dan 4 bagian untuk kebahasaan yang terdapat di dalam teks deskripsi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita lanjut di materi selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.